Sebetulnya bentuknya seperti apa, Pak? Investasi properti yang bagus gitu, yang bisa menguntungkan untuk para calon investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Cianjur, dan selamat datang di Free Talk, obrolan bebas Cianjur Today. Kali ini tentunya merupakan salah satu rubrik yang baru di Cianjur Today, dan kita akan bahas informasi yang sangat menarik dan juga menguntungkan untuk Anda semuanya. Dan di studio kita sudah hadir dua orang yang sangat luar biasa ya. Ada Pak Owen Arifin. Selamat pagi, Pak. Pagi, salam investasi, salam sukses, penuh berkah. Asik. Ini bahasanya udah asik nih ya. Dan ada juga ada Kang Sandi ya. Selamat pagi, salam properti, salam investasi, semangat penuh berkah. Dari salamnya aja udah kelihatan kita bakal ngobrolin apa ya kawan-kawan. Nah, untuk itu kita akan bahas seputar investasi di Kabupaten Cianjur yang bisa menguntungkan untuk kita semuanya. Nah, kalau misalnya ngomongin investasi nih ya Pak Wan ya, kadang-kadang kan orang suka bingung nih, mau investasi tapi investasinya apa? Terus juga kadang-kadang kan bahkan ada yang nanya juga, so, ini sebetulnya investasi itu apa sih? Masih ada yang belum ngerti loh Pak Wan kan. Nah, sebetulnya Pak, sebagai salah satu orang yang mengerti di bidang itu, khususnya di bidang properti berarti ya Pak Wan ya. Ini investasi itu sebetulnya apa sih? Kita mulai aja ya. Maksudnya investasi itu, definisi investasi itu apa ya? Investasi itu menanamkan uang lah. Apa yang kita bayarkan hari ini untuk keuntungan di masa depan. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Yang jangka pendek kita cari contohnya lah. Contohnya deposito aja di bank dengan keuntungan sekian persen per tahun. Kalau yang jangka panjang, yang jangka menengah emas, bisa emas. Kalau yang jangka panjang ya properti ini. Kenapa jangka panjang? Karena properti, satu, misal rumah kita bisa tinggalin, kita dapat manfaatnya. Dan dari mana tumbuh investasinya? Ya dari kenaikan harganya di tahun-tahun mendatang. Oke, dari kenaikan harga tahun-tahun mendatang. Tapi ada resiko untuk berkurang nggak sih Pak? Kalau misalnya dari nilai ya, kita ngomongin dari nilai nih. Sebenarnya ada resiko berkurang nggak sih kalau di properti? Gini, kenapa properti itu selalu menguntungkan? Pasti menguntungkan. Kalau tanah itu kan space lah. Kita bahasnya space tempat lah. Tempat itu kan artinya tidak pernah bisa ditambahkan lagi. Ya, karena jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas kan soalnya ya, betul. Sedangkan manusia itu, bumi itu makin penuh. Bumi itu makin penuh. Sedangkan tempat itu nggak bisa ditambah. Cuma segitu-gitunya. Paling bisa reklamasi. Itu pun bermasalah. Kemarin aja banyak yang protes ya Pak ya. Jadi awal itu cuma nyiptakan bumi ini cuma satu ya. Ya. Itulah kenapa alasannya nilainya itu lebih bertambah ya dibandingkan itu. Betul. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan investasi lain Pak ya, kenapa sih kok kalau ini kan stabil, itu tadi alasannya. Kalau misalnya kita perbandingkan, apakah memang investasi properti ini lebih menguntungkan dibandingkan investasi lain? Misalnya contoh seperti tadi deposit, atau misalnya dengan emas, atau juga kan dari saham nih, bahkan resikonya apakah memang ini lebih ringan atau misalnya lebih sedikit resikonya dibandingkan investasi lain? Resiko di properti itu ada, resikonya pasti ada Pak. Contohnya ya kita salah beli tanah sengketa, properti sengketa ya wassalam kalau gitu Pak. Iya, tanah sengketa, terus tanah sengketa itu artinya tanah dengan kepemilikan ganda, Pak. Nah, itu susah. Untuk resikonya. Kalau misalnya untuk resiko kerugian, Pak, apakah selain dari tanah sengketa? Kalau itu kan pasti nanti urusannya dengan hukum kan ya. Kalau soal kerugian nih, kalaupun dengan bencana alam, misalnya tanahnya belah gitu ya. Itu pun masih kelihatan batasnya Pak. Di BPN itu kan masih ada titik geologinya ya, titik geodesinya masih ada, Pak. Masih bisa disusun lagi kembali gitu, Kalau yang investasi lain mungkin kalau deposito kita cerita bank-bank yang dilikuidasi kan susah Pak itu percaya. Oh iya ya, kayak waktu pasca krisis moneter itu ya.
998 itu. Iya, iya, kan banyak yang dilikuidasi Iya. juga ya kan waktu itu. Nggak aman juga. Soalnya Iya. kan yang ditanggung sama OJK itu cuma 2 miliar, Pak. Iya, betul. Dijamin oleh negara itu cuma 2 miliar. Pak. Iya, tapi ada kasus kemarin yang ramai juga tuh Pak soal deposito. Ada yang orang gitu kan dia nanam deposito di sana tapi ternyata malah hangus. Nggak diambil malah hilang. Nggak Iya, diambil. iya. Itu juga Kalau salah satu resiko, kalau ya. kalau properti kan tanahnya masih ada, Iya. tanah mau diambil berapa karung aja sama orang nggak berkurang luasnya. Luasnya kan masih segitu. Luasnya masih aja ya, segitu-gitu Pak. juga karena Itu ngitungnya salah- luas, Pak. Oke, itu berarti salah satu keuntungan investasi properti itu Betul, sendiri ya, Pak. betul. Nah, kita ngobrolin kalau di Cianjur nih, Pak. Ya kan, secara umum di Cianjurnya. Kalau di Cianjur sebetulnya kalau kita lihat sekarang, apakah memang ini merupakan salah satu investasi yang menguntungkan atau mungkin ya masih ada yang lebih menguntungkan dari itu misalnya? Kalau di Cianjur kita lihat. Kalau saya karena saya orang properti nggak ada yang lebih nggak menguntungkan. Nggak ada yang lebih menguntungkan dari properti. Tidak ada Ya yang properti, menguntungkan ya, Pak. ya. Oke. Nggak ada. Tidak ada Nyaris resiko. nggak ada Lebih resiko. minim resikonya ya? Nyaris nggak ada resiko. Kalaupun belinya lewat bank, Iya. bank dulu yang periksa legalitasnya. Bank kan lebih selektif, Pak. Dia akan menjamin kreditnya Ya. kalau legalitasnya bagus. Kalau Oke. legalitasnya jelek, bank nggak mau. Oke, oke. Nggak mau nanggung. Nah sekarang Pak kalau untuk memilih investasi properti yang bagus itu sebetulnya bentuknya seperti apa Pak? Investasi properti yang bagus gitu, yang bisa menguntungkan untuk para calon investornya ini. Sebetulnya sih semua juga menguntungin, Pak. Ah. Mau tanah kosong, Ah. tanah kosong asal dia kita pilih lokasinya bagus. Tanah kosong pun harganya pasti naik terus Oke. dan tetap aja ada yang bisa disewa juga. Oke, berarti posisi dari si lahannya itu juga menentukan Yang ya. paling penting menentukan. lokasi. Lokasi dulu Pokoknya ya. kalau prinsipnya mau beli properti ya cuma 5 L. Lokasi dan lokasi. Itu satu aja. Ya. Apalagi beli propertinya itu saat proyek masih baru. Project, oh emang perbedaannya gimana biasanya? Jadi biasanya kalau proyek masih baru saat launching biasanya Iya. developer atau biasanya itu jual harga itu murah-murah. Murah-murah. Biasanya Oke. kadang diskonnya 30%, 20% lebih lah gitu. Diskonnya gede-gedean. Oke. Gitu. Itu kalau masih baru ya. Keuntungan orang pilih investasi properti saat proyek masih launching. Kebanyakan orang beli properti itu saat semuanya sudah Jadi, terbangun. justru itu Sudah salah. terbangun. Kurang tepat, Saya. kurang tepat itu. Itu bukan investor, Pak. Itu pemakai. Iya ya. Investasi itu biasa. Orang beli bangun sudah terbangun, gerbangnya udah sudah jadi lah terbangun, jalannya sudah terbangun. Ya siap-siap aja. Harganya pasti udah mahal. Oke. Jadi justru malah itu bukan langkah yang tepat Ya, sebenarnya kalau beli jadi itu ya. investasinya pasti tumbuh. Tapi untungnya kurang gede lah. Oke. Ada investasi tapi untungnya kurang. Kurang, iya. Oke. Siap. Nah, berarti Pak apakah kalau di properti ini apakah hanya berupa bentuk hunian saja atau misalnya dari bentuk-bentuk yang lain ada nggak Pak selain? Oh banyak, ada hunian, ada kontrakan, Oke. kos-kosan, perkantoran, Oke. ruko, gudang, apartemen, Oke. hotel. Berarti memang ini cabangnya ada banyak sekali. Banyak. Kalau secara masyarakat umum kan mikirnya Banyak. properti ya udah rumah doang berarti kan rata-rata Iya. mikirnya Termasuk gitu ya. tanah kosong juga gitu. Dan Oke. sektor ini benar-benar bikin orang itu bisa banyak yang cari makan di sini, Pak. Oke. Stakeholdernya banyak, Pak. Betul. Stakeholdernya banyak. Contohnya kalau properti itu kan kaitan juga sama legalitas, sama Iya. konstruksi, Notaris. sama notaris, Oke. terus ini apa? Tukang-tukang buruh bangunan. Itu kan banyak yang terlibat di situ. Makanya Oke. kenapa ini tuh kalau kami lihat itu salah satu yang benar-benar menopang ekonomi. Oke, karena banyak orang yang terlibat juga di dalam Betul, dalam investasi betul. properti ini. Siap. Nah, sekarang gini Pak, orang kan kebanyakan mikirnya gitu, gue beli rumah karena butuh gitu kan. Ya, Gue beli rumah benar, karena benar. butuh gitu kan. Karena kebutuhan Ya, ya, emang nggak butuh salah. aja. Nggak salah. Pengen misah dari mertua misalnya Ya, kayak gitu. ya. Karena domelin dulu kalau bisa di rumah kan. Tapi karena itu butuh dia tadi, tapi kenapa banyak orang yang nggak sadar gitu bahwa itu adalah bisa menjadi investasi. Nah, dalam bentuk apa ini bisa jadi investasinya? Kalau misalnya kita bilang jangan beli karena butuh, tapi karena investasi misalnya Pak. Dalam bentuk apa misalnya itu akan jadi investasi buat mereka?
Ya begitu dia beli pun sebetulnya anggap aja ya kalau kebutuhan kita kita anggap rumah subsidi aja. Ya, rumah oke. subsidi aja. Rumah subsidi itu kan rate bunganya 5%, Pak. Kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Kenapa sih saya bilang kecil? Kenaikan rumah subsidi per tahun aja lebih dari 5%. Lebih. Kenaikannya Iya, 5%. dia dengan tidak sadar biasanya itu aja sudah investasi buat dia. Oke. Udah keuntungan. Udah keuntungan. Udah keuntungan. Anggap 20 tahun lagi begitu dia lunas. Berapa harganya? Iya. Bisa 100% kenaikan. Bisa 200%. Bisa 200%. Bisa 200%. Kalau misalnya kita bandingin nih Pak, kalau harga-harga mungkin ya untuk rumah sendiri, kalau rumah itu kan harganya udah pasti naik katanya. Sementara kalau misalnya kita invest di yang lain, soal harga ada perbandingan nggak nih Pak soal itu? Pasti, Pak. Pasti ya. naik. Pasti misalnya contoh lah, misalnya dengan emas misalnya, apakah akan naik atau Oh jauh Pak. Sekarang gini, Oke. gini kita deposito aja. Bunga deposito berapa sih sekarang per tahun? Bunga deposito Misalnya 6% sekarang aja ya. taruh 6% aja. ya, oke. Bunga 6%. Bunga 6%, kenaikan properti itu paling sedikit kalau saya kayak hitung tuh sekitar 10%-an per tahun, Pak. Paling sedikit? 10% per 10%, ya, tahun, dari paling nilai dasar. sedikit. Bunga bank cuma 6%. Itu pun Oke. belum dipotong pajak, dipotong administrasi, berarti kan ujung-ujungnya paling 4,5, 5. Betul. Paling 4,5 atau 5%. Oke. Jadi properti ini benar-benar investasi. Nah sekarang Pak, sekarang kan kita lagi menghadapi pandemi lah istilahnya, dan juga gara-gara pandemi ini kan kondisi ekonomi lagi nggak pasti istilahnya. Iya, iya, Nah iya. apakah dengan investasi properti ini itu bisa mengantisipasi hal tersebut Pak? Ketidakpastian dalam ekonomi lah istilahnya. Kalau misalnya kita ngomongin saham kan naik turun, nilai emas naik turun, Ya. nilai rupiah dan dolar kan naik turun. Kalau properti gimana nih Pak? Sekarang Ah, kalau ditanya di Cianjur khususnya kapan beli properti? Sekarang. Sekarang saatnya. sekarang. Sekarang saatnya. Oke. Kenapa Saatnya. alasannya apa nih Pak? Kenapa harus sekarang kita kalau misalnya Sekarang mau kan investasi properti? keadaan ekonomi negara lagi slow, Iya. lagi slow. Dan sudah resmi resesi malah kan sudah diumumkan. Lagi murah-murahnya Iya, sekarang. ah. Lagi murah-murahnya. Banyak mungkin dengar properti sekarang lagi banyak diskonnya. Ya, Betul, sekarang betul. harus dimanfaatkan, Pak. Harus dimanfaatkan. Orang investor, ayolah beli properti aja. Sekarang. Dia dengan beli properti menyelamatkan orang loh. Oke. Mulia banget itu tujuannya, dia nyelamatin orang, banyak nyelamatin orang biar orang pada kerja lagi. Begitu dibeli propertinya, ada pekerjaan buat tukang-tukang bangunan, berarti ekonomi Iya. berputar lagi, Pak. Karena kalau investasi properti itu nggak kena inflasi. Oke. Dalam Nggak bisa- situasi pandemi sekarang itu ada kemungkinan inflasi kan. Iya, betul. Nilai uang tuh Nilai. mengecil, Iya, bisa, tapi bisa. kalau properti kan nggak pernah mengecil. Nah, itu kesempatan terbaik sekarang investasi itu. Mumpung ya, mumpung sekarang ini ya. Ketika Oke. bisa jadi turun ada inflasi, kita investasikan sekarang gitu. Aman kan? Kalau tanah itu kan nggak kena inflasi gini. Kalau sekarang uang pemerintah itu kan kalau menghadapi krisis ekonomi gini, kalau negara-negara berkembang pilihannya kan dia tambah utang baru Iya, dari iya. luar atau cetak uang. Berarti kas yang dia beredar di perputaran itu kan makin banyak kan? Iya, makin banyak dan nanti nilainya malah makin kecil kan. Kalau kita pegang uang, kalau taruhlah sebelum pemerintah cetak uang atau utang, kalau sekarang kita pegang uang 1 juta, misalnya 1 juta sebelum pemerintah tambah utang baru bisa jadi apalah, beras atau apa ya? Jangan beras deh, barang lah, satu Iya. barang gitu. Misalnya Beli kita di bisa- rokok aja, rokok harganya misalnya sekarang 25.000. Saat pemerintah sudah cetak uang baru atau tambah utang, rokok nggak mungkin harganya 25.000, pasti Iya. naik. Betul, Pasti betul, naik. pasti naik ya. Pasti naik. Berarti kalau pegang rupiah, Nilainya mengecil. nilainya Mengecil mengecil. lagi ya. Tapi kalau pegang properti kan kita bisa jual mahal nanti. Iya. Bahkan bisa berkali-kali lipat aja Iya. dari keuntungannya. Iya. Siap. Nah, Kang Sandi sendiri nih, Kang. Kalau misalnya nih orang ingin menginvestasikan di properti, Ya. itu sebetulnya jalurnya seperti apa nih? Apakah memang mencari developer khusus misalnya, atau misalnya apakah bisa bentuknya cicilan atau misalnya bentuknya seperti apa sih bagusnya sistemnya? Ya, kita bisa mencari jalur, bisa cari investasi, dicari rumah atau properti yang mau dijual ya. Itu banyak mau dijual, atau yang mau yang second boleh, mau yang baru juga. Yang baru itu kayak seperti di perumahan-perumahan Oke. gitu ya. Di perumahan-perumahan ada di coupling boleh, ada yang jualan-jualan coupling kan. Nah, terus juga ada di
kontrakan, Iya. gitu kan, kosan. Banyak sih sebetulnya mas. Kalau kita compare nih perbandingan harga nih Pak ya, sebelum misalnya ini anggaplah propertinya dibangun dengan setelah propertinya dibangun biasanya tuh perbandingannya berapa sih Pak? Oh, jauh. Biasanya kita Bisa beda bandingkan kan. 15%, 20%. Pak. Oke, bisa dari total harga normal misalnya berapa Pak? Ya, anggap kalau harga normalnya 350, 350 juta ya. 350 juta itu sudah ready misalnya Iya. rumah sudah ready. Kalau rumah yang kita belinya inden paling bisa di angka 300-an, 300. 320. Oh lumayan gapnya lumayan Iya. jauh ya. Apalagi kalau belinya cash-cashan, kita Oke. biasanya developer suka ngasih diskon gede-gede lagi. Lebih banyak lagi. Beli Iya. sekarang misalnya 250 juta, saat jadi nanti 350 juta, bisa seperti itu. Terus terkait ini Pak, kalau misalnya penunjang supaya investasi ini lebih bagus, misalnya penunjang itu maksudnya, kira-kira saya harus milihnya yang seperti apa nih, supaya nanti anggaplah di akhir ketika menjual supaya dapat capital gain-nya lebih bagus, itu apa aja Pak penunjangnya? Ini yang ini menarik yang ini. paling penting ini. Paling menarik. Misal begini, misalnya beli sebenarnya Cianjur ini sangat investable banget, sangat investable banget. Terutama bagian-bagian Cianjur, bagian timur utara lah. Kenapa investable banget? Saatnya beli itu kenapa sekarang? Saya udah ada dapat kabar Cianjur itu akan diapit 2 tol, dilewati dua tol, Oh, iya, betul. dua akses Dua tol, akses tol. Cikarang Ciranjang dan Sukabumi Padalarang. Iya. Ke depan kira-kira 2000 kabarnya sih 2023-an Pak. 2023-an, 2023 sampai 2025 itu udah bisa dipakai. Sudah rampung ya. Kabarnya sudah rampung dipakai, sudah bisa dipakai. Iya. Nah, sekarang kalau beli sekarang kan masih murah Pak. Coba Iya, nanti kalau betul. udah ada tol ya nggak mungkin Pasti jual lebih murah. mahal nilainya. Itu loncatannya bisa yakin saya 100%. Iya, 100% bisa Karena jadi. aksesnya tadi Ya. Pak, ya. Nomor satu itu akses. Bayangin Cianjur Jakarta itu nanti cuma 1,5 jam. Iya. Cianjur Bandung cuma 45 menit. 45 menit. Orang kalau sekarang pengen wisata ke Jakarta, pengen makan di Bandar Jakarta seafood cuma 1,5 jam Pak. 1,5 jam. 1,5 Kalau jam. misalnya itu udah selesai. Dulu ya. berapa jam? 3 jam, 4 3 jam, makan 5 lagi jam. kalau nggak macet. Iya, Macet. sekarang ada tol macet enggak? Terus Iya. belum lagi arus distribusi barang. Iya. Betul. Itu udah pasti lebih lancar, Pak. Lebih ke bisnis juga lebih Lebih bagus ya. hidup, lebih hidup pasti lebih hidup. Itu soal aksesnya berarti Pak ya. Dan Nomor memang satu kalau memang akses. kalau akses dan untuk saat ini berarti wilayah-wilayah yang dilewati jalur tol tersebut dibuka berarti kawasan mana aja biasanya Pak di sana? Kalau kita lihat. Kalau Cikarang Cianjur itu kalau yang kelewatan di Kabupaten Cianjur itu Karangtengah. Karangtengah enggak. Mande? Mande Mande ya. ya, Mande. Mande sama Cikalong Kulon, Pak. Mande sama Cikalong Kulon. Iya. Itu di Cikarang ya. Berarti Kalau Sukabumi Padalarang berarti dari Gengbro, Marungkondang, Cilaku, tembus Sukaluyu Karangtengah, Pak. Sukaluyu Karangtengah berarti ada akses yang masuk ke sana juga Iya, ya Pak. iya. Oke. Berarti kalau misalnya orang yang mau investasi wah arahnya ke sana deh. Iya, harus dari sekarang. gitu ya. Cianjur keren, Pak. Cianjur keren. Ngincernya sekarang dari Ngincernya sekarang. sekarang. Cianjur keren. Cianjur ada di 2 perlintasan. Ke Bandung cuma 40, ke depan ke Bandung cuma 40 menit, 45 Iya. menit. Biasanya Ke Jakarta cuma 1,5 jam. Biasanya ke 1,5 Bandung jam. itu 1,5 jam saya juga. Biasanya ke Bandung itu kan 2 jam. 2 jam, 1,5 jam Ini lah sekarang gitu. ke Jakarta aja cuma 1,5 jam. Kalau misalnya itu tol udah dibuka itu Ya, wah keren. betapa kerennya, Pak. Jadi istilahnya mah akan menjadi kawasan yang berkembang Cianjur ini ke depannya Pasti, ya, Pak ya. pasti. Oke. Pasti berkembang. Terus kalau misalnya dulu wilayah itu ada nggak sih yang untuk saat ini sudah menyediakan investasi itu, Kang? Oh, itu ada. Di mana itu Pak yang sudah menyediakan di kawasan itu nih orang Ya. pengen di sana tapi dia masih bingung mau investasinya di mana gitu. Oke. Ada nggak Kang? Ada. Di sana? Tepatnya kita di Jalan Arwinda ya. Oke. Ya, bisa aksesnya kan dari Jalan Pramuka. Oh iya, itu Jalan sangat dekat dan Pramuka. udah jalur rame lah kalau Udah itu jalur sebenarnya. rame terus udah akses tol nanti kan di situ udah jelas itu. Oh ya nanti pintu tolnya di sana Ya, ya rencananya itu ya. Dari Arwinda itu Kurang lebih 300-400 meteran. Wah dekat lah ya. Ya, dari 300 Jalan meter. Pramuka itu. Untuk itunya Ya. jalur. Terus
Di sana nama tempatnya apa? Tatar Pakuan Parahyangan. Tatar Pakuan Parahyangan. Nama proyek kita Tatar Pakuan Parahyangan. Dan kita udah mulai launching ya, udah launching. Sudah launching, sudah ada yang isi belum itu? Sudah ada. Sudah ada yang mulai invest di sana. Oke. Banyak investasi di sana. Oke, itu kalau boleh tahu di sana menyediakan apa aja kan? Ya, kita ada menyediakan tanah kapling atau tanah kosong. Kita juga menyediakan rumah subsidi, terus juga rumah komersil, rumah semi cluster luxury ya. Terus juga nanti kedepannya kita juga ada semacam guest house ya, ada guest house-nya juga. Pokoknya keren lah. Jadi ini benar nih Pak, penerapan yang namanya investasi properti semuanya dipakai di sana. Ya, ada guest house-nya juga, terus juga nanti ada kayak kondominium ya kalau dulu ya. Tapi kalau di sekelas Cianjur ya kita kos-kosan ya, tapi keren lah pokoknya gitu. Oke, keren nih, keren. Nah, berarti orang kalau misalnya mau tanam investasi ya di sana sekarang waktunya ya. Sekarang waktunya. Waktunya. Sekarang waktunya. Kalau selalu ditanya itu kapan saatnya orang investasi sekarang. Kapanpun kalau ditanya kapan investasi sekarang. Jangan ditanya. Enggak ada kata nanti kan. Bahkan kita nanti pengembangan sampai 15 hektar ke belakang. 15 hektar. 15 hektar. Luar biasa, itu luas sekali. Ya, ada kemungkinan kalau misalkan tanahnya masih buka ke belakang, kita bisa jadi kota mandiri. Keren. Tapi saya ngebayanginnya gini Pak, bener kata Pak Wan tadi kan, kalau sekarang tadi kan itu baru 15 hektar ya, itu rencana ke depannya, dan itu berapa orang yang bisa diserap tenaga kerja di sana, yang bisa bekerja di sana gitu kan, dan soal pembangunannya dan lain-lainnya kan sangat bermanfaat. Wah, banyak kalau tenaga kerja banyak sekali Pak. Jadi istilahnya akan menggerakkan ekonomi di Cianjur juga kan begitu ya. Membantu keseluruhan. Luar biasa sekali. Nah, ini kayaknya nih Pak Wan ya, kalau misalnya kita ngobrolin soal investasi properti, di keuntungannya dan lain-lain, kita nggak cukup. Kayaknya kalau cuma untuk setengah jam nih nggak cukup obrolannya ya. Ini kita harus obrolin di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Siap. Oke, dan terima kasih untuk Pak Wan, Kang Sandi juga sudah hadir di sini. Kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai investasi properti di pertemuan selanjutnya. Untuk itu warga Cianjur tentunya ikuti terus obrolan kita, dan jangan lupa untuk ikuti berita-berita kita, kemudian juga di akun sosial media kita dan juga di YouTube kita, supaya kamu nggak ketinggalan info, apalagi nih untuk obrolan-obrolan yang menguntungkan seperti ini ya. Investasi jangan dilama-lamain, sekarang waktunya ya Pak. Sekarang waktunya. Oke, nah untuk informasi dan obrolan kita selanjutnya mengenai apa yang harus kita lakukan dalam investasi properti ini, nantikan di Free Talk Cianjur Today, obrolan bebas Cianjur Today selanjutnya. Tentunya masih bersama saya dengan Aryo Rosmana dan juga dua narasumber saya ini, Pak Wan dan juga Kang Sandi ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton kita, sudah mendengarkan obrolan kita. Tentunya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Aryo Rosmana undur pamit. Terima kasih Pak Wan. Ya, terima kasih Kang Sandi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.